every time we got me steady incarcerated in my left right mind. You watch this, these niggas broke boys, watch this, watch this. These niggas broke boys, watch this, watch this. I can make the whole crowd watch me, watch this. I can make your bitch one stop, watch this. I can make your bitch one stop, watch this. Pembahasan yang pertama adalah tentang lingkungan. Apa sih itu lingkungan? Lingkungan adalah segala sesuatu yang ada di sekitar kita, baik itu benda mati maupun hidup, yang dapat mempengaruhi kehidupan dan perkembangan makhluk hidup tersebut. Nah, sedangkan lingkungan yang bersih adalah kondisi lingkungan yang terbebas dari sampah, kotoran, dan pencemaran, sehingga tidak dapat menimbulkan penyakit. Baiklah, lanjut pembahasan kedua, yaitu cara membersihkan diri kita sendiri. Yang pertama, kebersihan tangan kita sendiri. Kebersihan tangan adalah prioritas utama bagi kita, baik di dalam rumah ataupun di luar rumah. Tangan adalah sumber penularan kuman yang terbesar. Wajibnya mencuci tangan pakai sabun setelah dari toilet atau sebelum makan dan setelah menyentuh barang. Targetnya yaitu memutus rantai virus dan bakteri masuk ke mulut dan ke mata. Baiklah, yang kedua yaitu kebersihan mulut dan pernafasan. Adalah pintu masuk penyakit melalui udara dan makanan. Wajibnya sikat gigi 2 kali dalam sehari menggunakan etika bersin. Targetnya mencegah infeksi saluran pernafasan dan masalah gusi gigi. Baiklah, tahap ketiga adalah kebersihan tubuh dan kulit. Kebersihan tubuh kita sendiri mencegah infeksi kulit dan jamur. Wajibnya mandi dalam 2 kali sehari dan ganti pakaian dalam setiap hari. Targetnya untuk membersihkan keringat, debu, dan kuman yang menempel di pori-pori kulit kita. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu dampak penyakit yang dapat ditimbulkan dari lingkungan yang tidak sehat. Nah, pasti kalian bertanya, apa aja sih dampak penyakit yang bisa timbul akibat lingkungan yang buruk di sekitar kita? Di sini terbagi menjadi 5 bagian. Yang pertama adalah lingkungan yang kotor ataupun banyaknya sampah, yang bisa menyebabkan penyakit diare, tifus, kronis, dan juga hepatitis A. Nah, dan yang kedua yaitu dampak genangan air yang bisa menyebabkan penyakit demam berdarah ataupun DBD, malaria, dan juga cikungannya. Dan yang ketiga adalah dampak polusi udara yang bisa menyebabkan penyakit ISPA. Nah, kalian tahu ISPA? ISPA itu kepanjangan dari infeksi saluran pernafasan dan juga bisa menyebabkan penyakit asma dan juga batuk kronis. Nah, dan yang keempat adalah dampaknya air yang tercemar, yaitu bisa menyebabkan penyakit kulit ataupun gatal-gatal. Nah, dan yang terakhir adalah dampak yang bisa menimbulkan hama seperti tikus, yang bisa juga menyebabkan penyakit leptospirosis, yaitu yang melalui urin tikus dari air dan juga tanah. Di sini saya akan menjelaskan yang keempat, yaitu berikut adalah langkah-langkah praktis mengelola air dan sanitasi. Di sini ada beberapa aspek, yaitu yang pertama, pengelolaan air bersih, yaitu menggunakan air secara hemat, tampung air hujan untuk kebutuhan non-konsumsi, dan lindungi sumber air dari pencemaran limbah. Yang kedua, pengelolaan limbah cair, yaitu gunakan tangki septik yang kedap air dan untuk disedot, serta praktis saluran pembuangan air limbah, yaitu SPAL, tidak mencemari tanah atau sumber air minum. Nah, aspek yang ketiga adalah perilaku sanitasi. Nah, perilaku sanitasi ini adalah terapkan kebiasaan cuci tangan pakai sabun atau CTPS. Nah, dan pastikan pembuangan sampah dilakukan secara teratur agar tidak menyumbat saluran air. Masuk ke pembahasan terakhir, yang kelima, menerapkan gaya hidup sehat.
menerapkan gaya hidup sehat sangat penting loh. Dan ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana, seperti makan makanan yang bergizi, minum air putih yang cukup, rajin bergerak atau berolahraga, dan jangan lupa istirahat yang teratur. Kebiasaan ini nggak cuma bikin tubuh kamu lebih sehat dan bugar, tapi juga dapat membantu menjaga pikiran agar terasa lebih segar serta menghindari dari berbagai penyakit. Terima kasih telah menyaksikan video kami sampai akhir. Sampai jumpa.